Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita, dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan akan kehidupan kita di bawah kaki salibnya, sehingga dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama dan kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Jentikan, Mereti, dan Letupan Kecil Otak yang Menakjubkan. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 150 ayat 2-6. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Dari semua organ dan sistem tubuh manusia, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan keajaiban pikiran itu sendiri. Itu memiliki 100 miliar neuron atau sel saraf. Semuanya di tempat yang tepat. Bagaimana sinyal berpindah dari satu sel ke sel selanjutnya untuk mengambil keputusan dan emosi kita, sungguh berada di luar nalar. Bahkan saat ini, setelah ribuan generasi kekuatan otak yang secara bertahap menurun, otak kita tampaknya masih mengingat segala sesuatu. Fakta ini telah dibuktikan lebih dari 40 tahun yang lalu ketika para dokter mencari cara untuk mencegah kejang. Memasukkan probe ke dalam otak pasien hanya menggunakan anestesi lokal. Pada interval yang terukur, mereka menyalakan arus kecil untuk merangsang sebagian kecil otak dengan ujung elektroda. Mereka terkejut mengetahui bahwa bukannya menyebabkan kejang, ingatan layang malah dipicu. Pasien akan mengingat suatu peristiwa seolah-olah itu sedang terjadi pada saat itu. Mereka dapat mendengarkan orkestra dan melihat para pemusiknya, instrumen mereka, pakaian mereka, semuanya dalam warna dan suara yang nyata. Otak kita mempunyai kapasitas ingatan yang begitu besar sehingga Tuhan ketika dia datang lagi tidak perlu melakukan transplantasi otak. Kita memiliki otak yang cukup untuk kekekalan. Pikiran tidak hanya mengingat segalanya, tetapi juga luar biasa kreatif. Itu dapat membayangkan dan menciptakan serangkaian benda yang menakjubkan, sebagaimana juga ide-ide, filosofi, karya seni, dan sastra. Namun dengan semua pengetahuan kita yang maju, kita masih belum tahu bagaimana cara memori bekerja atau memahami proses berpikir. Namun yang sungguh mencengangkan, otak menyelesaikan semua ini dengan sinyal-sinyal yang berpasangan. Dengan kata lain, sel-sel saraf tidak membawa informasi rumit, hanya sebuah perintah on atau off. Tidak ada sel di suatu tempat yang membawa sinyal yang artinya biru atau sel yang mengirimkan cinta. Satu-satunya hal yang dilakukan sel saraf adalah mengirimkan. Jentikan bermuatan listrik itu tidak terdengar. Tetapi jika jentikan elektrisnya diperkuat dan dihubungkan ke pembesar suara, itu akan terdengar seperti bunyi jentikan atau letupan kecil. Bagaimana Tuhan menciptakan pikiran dan emosi dari ratusan miliar jentikan sel saraf? Para ilmuwan bahkan tidak mempunyai ide yang mendekati. Bagaimana bisa jentikan menciptakan cinta, ketakutan, minat, dan kecenderungan? Namun hanya sang perancang ahli yang memegang jawabannya. Dan suatu hari nanti setelah dia mengembalikan otak kita ke kondisi asli, dia akan menjelaskannya kepada kita. Dan mungkin saja kita akan dapat memahaminya. Ya, jadi suatu pelajaran yang luar biasa pada saat ini. Bagaimana betapa pentingnya kita mengucap syukur. Ya, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang begitu hebat. Menjadikan segala sesuatunya dengan begitu sempurna oleh karena dosa di dunia ini. Sehingga manusia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan memberikan kuasa memilih itu kepada setiap manusia. Memilih apakah mereka mau memilih kebenaran itu untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka, ataukah mereka memilih jalan yang salah untuk mereka lakukan juga. Walaupun pada saat manusia itu memilih di jalan yang salah, tetapi Tuhan masih tetap memberikan kesempatan kepada orang itu untuk mau bertobat, untuk mau berubah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk kita
masing-masing, untuk saudara ya dan saya saat ini. Jadi dari semua organ dan sistem tubuh manusia, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan keajaiban pikiran itu sendiri. Ya, jadi bagaimana pikiran kita ini? Ya, suatu keajaiban yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jadi pikiran itu memiliki 100 miliar neuron atau sel saraf. Begitu luar biasa. Semuanya di tempat yang tepat. Jadi Tuhan sudah menjadikan segala sesuatunya itu dengan tepat. Bagaimana sinyal berpindah dari satu sel ke sel selanjutnya untuk mengambil keputusan dan emosi kita. Sungguh berada di luar nalar. Kalau kita mempelajari, ini adalah hal yang mustahil bagi kita manusia. Tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dikatakan bahkan saat ini, setelah ribuan generasi kekuatan otak yang secara bertahap menurun, otak kita tampaknya masih mengingat segala sesuatu. Fakta ini telah dibuktikan lebih dari 40 tahun yang lalu. Ketika para dokter mencari cara untuk mencegah kejang memasukkan probe ke dalam otak pasien hanya menggunakan anestesi lokal. Jadi pada interval yang terukur mereka menyalakan arus kecil untuk merangsang sebagian kecil otak dengan ujung elektroda. Kemudian mereka terkejut mengetahui bahwa bukannya menyebabkan kejang, ingatanlah yang malah dipicu. Jadi pasien akan mengingat suatu peristiwa seolah-olah itu sedang terjadi pada saat itu. Mereka dapat mendengarkan orkestra dan melihat para pemusiknya, instrumen mereka, pakaian mereka, semuanya dalam warna dan suara yang nyata. Ya, jadi begitu ajaibnya Tuhan menjadikan segala sesuatunya. Ya, kita dijadikan sebagai manusia dengan gambar dan rupa daripada Tuhan sendiri. Ya, jadi betapa berharganya kita. Dikatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Begitu berharga kita di hadapan Tuhan. Sehingga Dia mau supaya kita juga dapat merasakan bagaimana berjalan atau mempunyai pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menciptakan pikiran dan emosi dari ratusan miliar jetikan sel saraf. Jadi para ilmuwan bahkan tidak mempunyai ide yang mendekati. Bagaimana bisa jentikan menciptakan cinta, ketakutan, minat dan kecenderungan. Namun hanya sang perancang ahli yang memegang jawabannya. Dan suatu hari nanti, ya setelah Dia mengembalikan otak kita ke kondisi asli, Dia akan menjelaskannya kepada kita. Ya, dan mungkin saja kita akan dapat memahaminya. Suatu saat nanti, ya kita akan mengerti bagaimana Tuhan itu mempunyai kasih yang luar biasa kepada kita umat manusia. Apalagi yang dapat dikatakan selain puji Tuhan. Jadi betapa pentingnya untuk kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita saat ini. Ya, bukan suatu kebetulan Dia menciptakan Anda dan saya hidup di dunia ini. Ada suatu rencana yang indah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Anda dan saya, supaya kita dapat menjalankan misinya di atas dunia ini. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Dia bersama dengan murid-muridnya. Awalnya murid-muridnya belum mengerti misi Yesus datang ke dunia ini. Mereka pikir Yesus akan mendirikan kerajaannya di dunia yang fana ini. Tapi berjalannya waktu, Yesus memberikan mereka pengertian demi pengertian. Tapi mereka masih terus bertanya. Mereka belum memahami sepenuhnya. Sehingga pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid pun terpencar. Yang mereka merasakan suatu kehilangan di dalam kehidupan mereka. Tapi pada saat Yesus dikuburkan dan Dia bangkit, disitulah Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Barulah murid-muridnya diberikan kuasa Roh Kudus dan mereka dapat mengerti misi Yesus datang ke dunia ini. Ya, jadi diperlukan pengorbanan. Begitu pula dengan kita saat ini. Diajarkan untuk mempunyai pengorbanan sama seperti Yesus, supaya kita dapat mengerti jalan-jalan kebenaran itu. Pada saat murid-murid ini dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka menyampaikan akan kabar keselamatan kepada setiap bangsa. Mereka mendapatkan suatu tantangan yang luar biasa. Mereka mendapatkan penganiayaan, tetapi di dalam semuanya itu mereka tahu inilah yang harus mereka lakukan. Di dalam penganiayaan yang mereka hadapi, ya bagaimana mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Itulah tuntunan Tuhan untuk para murid-murid. Ya, janjinya kepada kita bahwa Dia akan datang kembali. Dia akan menjemput kita dan kita tidak akan merasakan lagi kesakitan. Kita tidak akan merasakan lagi duka cita, tetapi kita akan hidup dengan penuh kedamaian bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi biarlah pelajaran pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita
sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, supaya kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Biarlah kita selalu memuji Tuhan. Biarlah kita menyisihkan waktu kita sedikit saja untuk datang kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita boleh mengambil waktu kita untuk berdoa, supaya Tuhan dapat memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini memberikan kita suatu pelajaran yang baru. Berkat yang luar biasa yang Tuhan akan curahkan di dalam kehidupan kita bila mana kita terus berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Walaupun kita sudah melakukan kejahatan, Tuhan masih tetap menunggu kita. Dia selalu memanggil kita untuk datang supaya kita dapat bertobat, supaya kita memohon ampunannya, sehingga kehidupan kita boleh diperbarui untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah yang menjadi suatu nasihat untuk kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.